Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah SWT. Marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai hidup bersama yang lain. Dalam ilmu sosiologi, manusia dikenal sebagai makhluk sosial yang hidup bersama-sama dengan makhluk yang lain. Pada kenyataannya, tidaklah mungkin manusia bisa hidup sendirian. Makanan yang kita makan, pakaian yang kita pakai, tempat tinggal yang kita tinggali, pasti ada keterlibatan orang lain. Namun sayang sekali, kenyataan ini tidak otomatis membuat kita mampu mengambil hikmahnya. Buktinya adalah sikap sombong, terlalu bangga diri, mungkin karena memiliki banyak uang, terkenal, memiliki jabatan yang tinggi, dan seterusnya. Hal itu menyebabkan seakan-akan kita tidak butuh orang lain. Bukti bahwa kita tidak mampu memahami proses. Sepiring nasi yang kita makan di sebuah warung, apapun lauknya dan apapun minumannya, pasti membutuhkan proses yang panjang dan melibatkan banyak pihak, mulai dari petani, pabrik pembuat alat-alat masak, transportasi, dan sebagainya. Sekali lagi, bila memang kita paham proses ini, kita pasti akan merasa betapa kecilnya kita dibanding dengan seluruh hidup dan semua proses yang ada dalam hidup. Tidak ubahnya seekor semut yang menempel di sebuah ban mobil yang sedang berjalan. Adanya semut atau tidak adanya semut tidak ada artinya bagi pemilik mobil. Begitulah gambaran seseorang bila ia sendirian. Apalah arti sebutir pasir di sebuah pantai yang panjang dan luas. Betapa mustahil manusia hidup seorang diri. Kenyataan ini mestinya menyadarkan kita bahwa tidak ada alasan untuk kita berbangga diri, apalagi kita kabur, merasa menjadi orang yang paling penting. Wahai murid-muridku, anak-anakku, bagi kita yang telah cerah atau telah memiliki kesadaran inti atau inti kesadaran, yaitu jiwa sebagai inti kehidupan, akan mampu memandang setiap wujud adalah sama, terutama makhluk hidup, bahwa jiwalah yang ada di balik semua makhluk yang hidup. Karena wujud yang sama, kita tidak akan membedakan antara yang baik hati atau yang jahat, yang berprestasi maupun yang pecundang, yang berhasil maupun yang gagal. Mereka semua adalah makhluk yang dihidupkan oleh Tuhan yang sama, Tuhan yang telah diwakili oleh jiwa yang ada di dalam setiap wujud yang kasat mata. Kita tidak akan mampu mewujudkan harapan Tuhan selama belum mampu melihat setiap wujud adalah Tuhan, atau paling tidak Tuhanlah yang mewujudkan semua yang tampak oleh mata. Disinilah pentingnya kita menyadari jati diri kita sebagai makhluk atau sebagai sesuatu yang diciptakan, dan tentu saja atas kuasa dan kehendak yang menciptakan. Kita seringkali gagal memahami hal ini. Kita masih sering gagap bila kita diberi pertanyaan, manusia dihidupkan untuk kepentingan manusia ataukah untuk kepentingan Tuhan sebagai Sang Pencipta? Bila mengacu pada kenyataan yang ada, rasanya hampir mustahil menemukan orang yang benar-benar mempersembahkan hidupnya hanya untuk Tuhan semata. Yang justru banyak kita jumpai adalah orang-orang yang mengaku-ngaku sebagai hamba Tuhan yang paling baik, paling taat, dan bahkan selalu merasa yakin menjadi calon penghuni surga. Bagi orang awam atau kebanyakan orang, baik dan merasa baik itu sama saja. Kita tidak perlu heran bila semua berebut mengaku menjadi orang yang baik, orang yang benar,
meskipun tidak ada bukti keabsahan akan pengakuan tersebut. Tidak ubahnya orang yang selalu ingin dipuji meskipun tanpa prestasi apapun. Sebagaimana orang yang mengaku kaya namun tidak memiliki kekayaan, mengaku atau merasa terhormat namun tidak memiliki keahlian menghormati orang lain. Wahai anak-anakku, murid-muridku, selama kita masih butuh pengakuan dari orang lain, selama kita masih ingin menunjukkan bahwa kita adalah orang yang baik, maka kita akan jatuh pada kenyataan merasa baik. Sehingga kewajaran, keaslian, atau ketulusan sikap menjadi sesuatu yang sangat mahal atau sangat langka. Hampir tidak ada satupun ucapan atau tindakan kita yang lepas dari dibuat-buat alias pura-pura atau hanya pencitraan saja. Inilah yang seharusnya kita hindari, karena hal ini akan membawa kita menjadi manusia palsu. Sedangkan manusia yang asli adalah manusia yang mampu bersyahadat atau menjadi saksi atas Tuhannya. Kalau Tuhannya adalah Maha Kasih dan Maha Sayang, demikian juga manusianya. Manusia yang asli adalah manusia yang berjalan di muka bumi ini mengemban amanah hidup sebagai rahmat. Sebab hidupnya adalah atas rahmat dari Yang Maha Kasih, maka rahmatnya adalah untuk merahmati yang lain, merahmati sesama makhluk. Hadirnya kesadaran hidup sebagai rahmat dan untuk merahmati, saling memanfaati, inilah ayat kehidupan yang sebenarnya. Tidak ada makhluk individu yang mampu mengabdi tanpa butuh pengabdian makhluk atau benda lain. Sebagaimana pohon mangga, dia butuh tanah, air, sinar matahari, udara, ruang kosong untuk dia tumbuh sebelum dia mampu mempersembahkan buahnya pada manusia. Sebagaimana semen yang paling baik sekalipun, dia tidak dapat membentuk menjadi dinding tanpa bantuan pasir, batu bata, atau besi dan air. Semua benda butuh benda lain agar dapat berfungsi, agar dapat mengabdi. Inilah mengapa Islam mensimbolkan sholat berjamaah. Apabila sholat adalah simbol pengabdian, maka berjamaah adalah simbol kebersamaan. Maka sholat jamaah adalah pengabdian bersama. Bersama, berkumpul, bersatu untuk satu tujuan, yaitu pengabdian. Untuk mengabdi kita butuh bersama yang lain. Untuk hidup kita butuh bersama yang lain. Bahkan untuk makan pun kita butuh bantuan dan bersama-sama yang lain. Lalu, bisakah hidup tanpa bersama yang lain? Sekian dulu wajangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat. Dan marilah pada bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepada. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.